Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadhu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premani, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoknya ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah pokoknya ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizolim antaz zolim. Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Ya, contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, ya, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kon. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral. Karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat. Juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik. Orang inginnya jadi PNS secara baik-baik. Orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik. Karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan rasa syukur, kita masih diberikan nikmat, kita wajib mensyukurinya. Kita ucapkan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu mungkin dalam kajian ini dari pandangan saya sebagai orang umum ya, orang awam ya, saya bukan orang yang hafal Quran ya, bukan orang yang hadis. Ini saya ceritanya lagi mengaji ya, mengaji, belajar kepada Gus Baha ya, dengan apa yang beliau sampaikan ya. Di sini saya mengambil beberapa poin utama ya, artinya poinnya adalah di sini kebenaran harus berani ya. Jadi kebenaran itu harus berani diomongkan. Jadi selama itu hal benar ya, walaupun mungkin itu tidak enak didengar, tapi itu harus berani disampaikan, harus berani diomongkan. Jadi kalau istilahnya Gus Bahaya harus rodok preman sithik gitu kan. Kalau preman sithik kan sebenarnya identik, kalau saya melihat ini dari sebuah keberanian. Jadi ketika kita melihat sebuah kebenaran yang harus disampaikan, kebenaran yang harus diomongkan, ya kita harus berani ya. Tidak boleh kita takut sehingga menyembunyikan kebenaran yang ada di dalamnya ya. Kemudian kenapa hal yang benar itu harus berani diomongkan? Karena itu untuk menjaga keberlangsungan moral kita secara pribadi. Jadi moral kita secara pribadi, moral kita, hati nurani kita secara pribadi, itu dengan kita berani mengungkapkan hal yang benar ya, sehingga kita menjaga diri kita secara pribadi itu tetap memegang teguh yang namanya moralitas ya. Dan itu juga untuk mencegah diri kita dari hal-hal yang berbuat tidak baik. Contoh kalau misalnya di dalam pekerjaan, bagaimana saya sebagai seorang wakil pialang berjangka di perusahaan Equity World Futures cabang Semarang ya,
apa yang saya harus sampaikan kepada calon nasabah, kepada calon klien, ya saya harus mengungkapkan kebenarannya. Ya, saya harus berani mengungkapkan kebenarannya. Plus minusnya di mana, itu harus saya berani mengungkapkannya. Kenapa? Karena itu adalah menjaga moralitas kita sendiri, untuk menjaga integritas kita sendiri terhadap diri saya pribadi, terhadap perusahaan, terhadap lingkungan di sekitar saya. Ya, dengan saya menjaga integritas itu, yaitu saya mencegah hal-hal yang di sekitar saya ini bisa untuk berbuat yang tidak baik. Ketika misalnya ada yang menyampaikan sesuatu hal yang kurang pas, kurang benar, ya, dengan dia mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh saya sendiri misalnya, gitu ya, sehingga orang bisa menilai mana yang benar. Sehingga orang ini, kalau kayak gitu berarti salah, berarti saya tidak akan melakukan hal yang tidak baik tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, atau yang bisa saya pahami dari ajaran beliau Gus Bahak. Ya, semoga juga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun hal yang kurang berkenan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.